Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal PAI kelas 7 bab 6, yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Soal ini sudah kurikulum merdeka ya? Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Langit dan bumi diciptakan pada 6 masa. 6 masa penciptaan keduanya meliputi penciptaan langit dan bumi setelah langit terbentuk. Hal ini sesuai dengan A. Quran Surat Al-A'raf ayat 44. B. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. C. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Atau D. Quran Surat Al-Anbiya ayat 40. Jawaban yang tepat adalah B. Arti dari Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Soal nomor 2. Kalimat Radkon yang terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 mempunyai arti A. Suatu yang padu, B. Sebagai suatu kesatuan, C. Sesuatu yang saling melengkapi, atau D. Suatu yang tidak dapat dipisahkan. Jawaban yang tepat adalah A. Kalau ini tinggal dihafalkan ya, karena tidak ada pembahasan lebih jauh lagi. Soal nomor 3. Makna Quran Surat Al-A'raf ayat 54 menjelaskan penciptaan langit dan bumi terjadi pada A. 3 masa, B. 6 masa, C. 9 masa, atau D. 11 masa. Tentu saja jawabannya B. Tadi kita udah bahas ya di paling awal. Soal nomor 4. Dalam ayat tersebut di atas terdapat hukum bacaan gunnah berjumlah A1, B2, C3, atau D4. Jawaban yang tepat adalah B. Hukum bacaan gunnah adalah apabila terdapat huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibaca gunnah yang sempurna. Soal nomor 5. Susunan kalimat di atas yang benar ditunjukkan pada nomor A. 3456, B. 4561, C. 5634, atau D. 6543. Jawaban yang tepat adalah D. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Soal nomor 6. Alam beserta seluruh isinya merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat penting bagi seseorang untuk memahami hal ini yaitu A. Memiliki guru yang tepat untuk memberikan pelajaran, B. Memiliki kapasitas keilmuan yang cukup, C. Dapat mengakses fasilitas ilmu, atau D. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang tepat tentu saja D. Tanpa adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia tidak akan pernah percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meski diberikan bukti miliaran di muka bumi, selama tidak beriman, ya percuma. Soal nomor 7. Alam semesta yang dipelajari oleh manusia memiliki tujuan utama, yaitu untuk memperbaiki kualitas hidupnya sebagai khalifah di bumi dan A. Mendorong kesadaran untuk beriman dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Menyediakan jalan menuju pencapaian manusia sempurna sebagai khalifah Allah. C. Menyediakan informasi untuk memanfaatkan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Atau D.
menjadi tanda bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Jawaban tepat adalah A. Segala sesuatu akan kembali lagi kepada hakikat diciptakannya manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 8. Islam merupakan agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan dan memerintahkan penganutnya untuk memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan A. Perintah menuntut ilmu bagi setiap muslim. B. Wahyu yang pertama kali turun berisi perintah untuk belajar. C. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam upaya mengarungi kehidupan dunia. Atau D. Adanya ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan alam semesta. Jawaban tepat adalah A. Banyak pesan dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan dorongan mencintai dan menguasai ilmu. Bahkan beliau berpesan bahwa menuntut ilmu itu suatu keharusan sebagaimana dalam hadis berikut ini. Yang artinya, dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Soal nomor 9. Perhatikan potongan hadis berikut ini. Pernyataan yang sesuai dengan makna hadis tersebut adalah A. Balasan orang yang mempermudah jalan orang yang mencari ilmu adalah surga. B. Mencari ilmu itu kewajiban semua orang Islam, baik laki-laki dan perempuan. C. Balasan bagi orang yang berilmu adalah kesuksesan di dunia dan akhirat. C. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan ridho dengannya. Jawaban yang tepat adalah A. Hal itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini, yang artinya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Soal terakhir. Fatimah seorang pelajar yang sangat cerdas dan banyak mempunyai keterampilan di antara teman-temannya. Dia pandai membaca Al-Quran, pidato, menyanyi, bahkan dia pandai bermain biola. Suatu hari, Fatimah dimintai tolong teman sekelasnya untuk melatih bermain biola. Sikap yang seharusnya Fatimah lakukan adalah A. Beralasan tidak ada waktu untuk mengajarinya. B. Menerima untuk mengajarinya dengan syarat harus ada imbalan. C. Menolak dengan alasan kalau temannya bisa, nanti akan menyaingi dirinya. Atau D. Mengajari temannya dengan ikhlas, karena akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja jawabannya D. Kalau ini sangat jelas ya, nggak perlu dibahas lagi, karena pilihan yang lainnya udah ngaco banget. Gimana? Dari 10 soal kalian betul berapa nih? Kalau misalkan materinya masih kurang, kemampuan materinya, pahami lagi materinya. Kemudian dicoba lagi latihan soalnya, sampai nilainya bagus ya. Nah ya mungkin cukup sekian, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua, jangan lupa like, comment, and subscribe.